Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Maulana dengan nomor MPM 203100098. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan atau sharing mengenai beberapa klinis. Untuk klinis yang pertama yaitu HNP atau hernia nucleus pulposus. Untuk definisinya, hernia nucleus pulposus adalah penyebab paling umum dari nyeri sciatik dan salah satu indikasi paling umum untuk operasi tulang belakang di seluruh dunia. Kondisi ini muncul sebagai perpindahan nucleus pulposus di luar ruang diskus intervertebralis. Anatomi cakram terdiri dari dua struktur utama, yaitu nucleus pulposus dan annulus fibrosus. Nah, penyakit ini juga sering kita sebut sebagai saraf terjepit. Untuk etiologi dari HNP, herniasi diskus dan degenerasi diskus adalah istilah yang terkait karena herniasi nucleus pulposus merupakan evolusi yang mungkin dari diskus degeneratif. Degenerasi diskus biasanya berhubungan dengan hilangnya proteoglikan. Beberapa faktor mempengaruhi proses degeneratif seperti genetik, mekanik, dan perilaku. Diskus intervertebralis adalah struktur yang memberikan fleksibilitas dan mentransmisikan beban melalui tulang belakang. Di sisi lain, kontak yang terlalu lama dengan hipo atau hyperloading berkolerasi dengan induksi degenerasi diskus. Untuk patofisiologi dari hernia nucleus pulposus, herniasi diskus dapat mengganggu sensorik, motorik, atau fungsi otonomik dari sistem saraf. Herniasi melibatkan penonjolan nucleus pulposus, komponen dalam diskus intervertebralis dari gelatin melewati robekan di annulus fibrosus, lapisan yang menutupi kuat bagian luar diskus. Protrusi ke dalam ruang ekstradural biasanya memberikan tekanan pada akar saraf atau medula spinalis di bagian lateral sehingga mengganggu konduksi saraf. Epidemiologi dari herniasi nucleus pulposus, perkiraan prevalensi herniasi diskus adalah sekitar 1-3%. Insiden tertinggi yang diamati adalah antara 30 hingga 50 tahun dan lebih sering pada pria daripada wanita. Untuk faktor resikonya, yang pertama itu genetika. Kondisi yang diturunkan dari salah satu anggota keluarga yang memiliki riwayat hernia nucleus pulposus. Kemudian yang kedua ada obesitas. Penekanan pada tulang punggung dikarenakan berat tubuh berlebih. Yang ketiga, merokok. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen di cakram dan meningkatkan risiko pengikisan tulang punggung. Kemudian yang keempat, mengangkat beban berat. Seseorang yang sering mengangkat atau mendorong beban berat secara berulang dengan postur tubuh yang salah berpotensi mengalami hernia nucleus pulposus. Nah, untuk penata laksanaan, untuk yang pertama yaitu terapi konservatif, merupakan pilihan pertama pada pasien pengidap HNP. Tujuan terapi konservatif adalah mengurangi iritasi saraf, memperbaiki kondisi fisik pasien, melindungi dan meningkatkan fungsi tulang punggung secara keseluruhan. Salah satu terapi konservatif yang dilakukan pada pasien pengidap HNP adalah muscle relaxation atau pelemas otot, biasanya digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada otot. Pelemas otot dapat membantu merelaksasi spasme otot yang disebabkan oleh HNP, namun pelemas otot tidak memperbaiki HNP itu sendiri. Terapi pelemas otot yang dapat digunakan adalah epirison 150 mg per 8 jam. Kemudian yang kedua yaitu terapi operatif, ACDF dan foraminotomi serta disektomi posterior adalah operasi tulang belakang yang paling sederhana, populer dan paling efektif yang pernah diciptakan. Indikasi yang paling umum diterima untuk disektomi servikal melalui myelopati dan radikulopati yang persisten yang tidak responsi terhadap tindakan konservatif. Nah, untuk komplikasinya dari hernia nucleus pulposus, komplikasi yang terkait dengan herniasi nucleus pulposus dapat terjadi akibat efek kompresi pada akar saraf pada kasus yang parah yang mengakibatkan defisit motorik. Pada tulang belakang, leher, dan dada juga ada risiko kompresi sumsum tulang belakang pada kasus yang parah. Komplikasi ini relatif jarang
tetapi harus dipertimbangkan dan dirawat dengan baik untuk menghindari defisit neurologis permanen. Sindrom cauda equina adalah komplikasi lain yang dihasilkan dari kompresi akar saraf lumbosakral dengan kemungkinan disfungsi usus atau kandung kemih. Ini adalah kondisi yang jarang terjadi, kurang dari 1%. Namun ini dianggap sebagai indikasi mutlak untuk resolusi bedah akut dan dekompresi dini dikaitkan dengan perbaikan gejala. Untuk prognosisnya, dari herniasi nukleus pulposus, mayoritas pasien yang menderita hernia nukleus pulposus mengalami resolusi gejala tanpa operasi, perawatan konservatif efektif, dan pasien biasanya mengalami pengurangan gejala setelah beberapa minggu. Namun beberapa kasus tidak membaik dengan pengobatan konservatif dan mungkin memerlukan terapi yang lebih invasif seperti injeksi steroid, akar saraf, atau bahkan pembedahan. Adanya myelopati pada kasus herniasi nukleus pulposus centralis pada regu cervical atau toraks merupakan indikasi pembedahan terutama dalam pengaturan perkembangan gejala. Untuk pencegahan, yang pertama berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi di tungkai dan punggung, misalnya berenang. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah tekanan berlebih pada tulang belakang. Yang ketiga, berhenti merokok, karena kandungan di dalam rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang. Dan yang keempat, menjaga postur tubuh yang baik, seperti duduk dengan punggung yang tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar. Kemudian ada klinis yang kedua, yaitu spina bifida. Untuk definisinya, spina bifida adalah kelainan kongenital di mana tulang belakang terbelah sebagai akibat kegagalan penutupan tabung saraf embrio selama minggu keempat pasca pembuahan. Dalam bentuknya yang paling umum dan paling parah, MMC, atau disebut juga spina bifida terbuka atau spina bifida aperta. Sumsum tulang belakang terbuka ke arah punggung membentuk plakoda di bagian belakang janin atau bayi baru lahir yang sering bertumpu pada kantung meninggal. Kemudian diberi nama spina bifida kistika. 1. Vertebra pada tingkat lesi tidak memiliki lengkungan saraf sehingga tidak lengkap di bagian dorsal. Untuk etiologi dari spina bifida, disrapisme tulang belakang ini disebabkan oleh penutupan yang tidak sempurna dari elemen tulang belakang posterior dan biasanya terjadi antara 17 dan 30 hari perkembangan janin. Proses neuralisasi terjadi dalam dua fase, yaitu neuralisasi primer dan sekunder. Neuralisasi primer mengacu pada penutupan tabung saraf yang membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Untuk neuralisasi sekunder melibatkan pembentukan struktur ekor tabung saraf yang membentuk bagian sakral dan tulang ekor. Struktur kaudal ini berkembang sekitar hari ke-26 kehamilan dan kegagalan penutupan bagian-bagian ini menghasilkan berbagai tingkat disrapisme tulang belakang. Cacat dalam perkembangan tabung saraf dianggap multifaktorial termasuk pengaruh lingkungan dan genetik. Penyebab lingkungan yang paling umum adalah defisiensi folat dengan sebagian besar kasus dianggap sensitif asam folat. Untuk patofisiologinya, penyebab terjadinya spina bifida dipengaruhi oleh faktor kongenital dan konsumsi asam folat ibunya. Kekurangan asam folat oleh ibunya saat hamil membuat proses maturasi organ-organ tubuh bayi terganggu sehingga berakibat lahir spina bifida. Pengaruh perkembangan embrio yang terganggu mengakibatkan kanalis vertebra tidak mampu menutup dengan sempurna sebagian, mengakibatkan kegagalan fungsi arkus pada lumbal dan sakral yang mengakibatkan adanya benjolan massa pada tulang vertebra di lumbosakral. Epidemiologi, prevalensi dan kejadian spina bifida bervariasi sejak pertama kali dikenali, tetapi secara keseluruhan telah menurun dengan beberapa program intervensi dan peningkatan screening janin. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1.300 bayi sehat yang lahir setiap tahun akan mengalami spina bifida jika fortifikasi asam folat tidak diperkenalkan ke dalam praktik prenatal yang umum. Wanita Hispanik tampaknya memiliki tingkat kehamilan yang tinggi yang terkena spina bifida. Ada juga peningkatan risiko kekambuhan yang terkait dengan riwayat keluarga, lokasi geografis, dan tingkat keparahan cacat.
telah dilaporkan bahwa ada peningkatan risiko kekambuhan sekitar 3-8% setelah satu kehamilan yang terkena atau riwayat defek pada ibu, dan risikonya memburuk dengan meningkatnya jumlah anak yang terkena. Untuk faktor risiko, yang pertama yaitu nutrisi ibu. Yang kedua ada faktor ibu lainnya seperti merokok, hipertermia, status sosial ekonomi rendah, infeksi dan penyakit ibu, diabetes tergantung insulin. Dan untuk faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Untuk penata laksanaan, pembedahan dilakukan untuk menutup lubang yang terbentuk dan untuk memperbaiki kelainan bentuk fisik yang sering menyertai spina bifida. Terapi fisik dilakukan agar pergerakan sendi tetap terjaga dan memperkuat fungsi otot. Untuk mengobati atau mencegah meningitis, infeksi saluran kemih, dan infeksi lainnya diberikan antibiotik. Untuk mengatasi gejala muskuloskeletal perlu campur tangan dari ortopedi maupun terapi fisik. Kelainan saraf lainnya diobati sesuai dengan jenis dan luasnya gangguan fungsi yang terjadi. Kemudian komplikasi untuk spina bifida. Komplikasi yang paling umum adalah gagal ginjal akut atau urosepsis yang melibatkan sekunder dari reflux ureter yang disebabkan oleh kandung kemih neurogenik. Penting untuk memperkenalkan pengobatan agresif dan pengawasan disfungsi urologis. Banyak pasien akan memerlukan kateterisasi intermiten untuk manajemen urin. Skoliosis juga merupakan komplikasi umum dengan sekitar 33% pasien yang terkena, diikuti oleh nyeri kronis pada 29% dan epilepsi pada 12%. Peningkatan risiko patah tulang dikaitkan dengan NTD, juga kemungkinan sekunder akibat osteopenia, kontraktur, penurunan sensasi, dan imobilisasi. Ada juga hubungan unik dengan alergi lateks karena sekitar 10% dan 73% pasien dengan spina bifida hadir dengan alergi lateks. Kemudian untuk prognosisnya, penelitian yang dilakukan pada tahun 1983 hingga 2003 menunjukkan lebih dari 85% penderita spina bifida dapat hidup pada usia minimal 20 tahun. Pasca tindakan operasi, lebih dari 80% penderita tidak membutuhkan operasi setelah tahun pertama kehidupan. Namun sebanyak 5-9% penderita meningomyelocele membutuhkan prosedur saraf setiap tahunnya. Sebanyak 41-96% penderita yang berusia dewasa mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat universitas. Namun penderita masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan orang lain, yang ditunjang dengan data statistik sebanyak 43-77% spina bifida yang berusia dewasa masih hidup dengan orang tua. Untuk pencegahan spina bifida yaitu mencukupi kebutuhan asam folat terutama ketika berencana hamil dan selama kehamilan adalah langkah pencegahan dari spina bifida. Dosis asam folat yang disarankan adalah sebanyak 400 mikrogram per hari. Ibu hamil bisa memenuhi kebutuhan ini dengan mengonsumsi suplemen asam folat serta memperbanyak konsumsi makanan yang kaya vitamin ini seperti kacang-kacangan, kuning telur, brokoli, bayam, pasta, nasi, serta roti. Klinis yang ketiga yaitu spondilosis. Definisi dari spondilosis yaitu spondilosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti vertebra atau tulang belakang. Spondilosis adalah istilah untuk degenerasi tulang belakang. Spondilosis lumbalis dapat diartikan sebagai perubahan pada sendi tulang belakang dengan ciri khas bertambahnya degenerasi diskus intervertebralis yang diikuti perubahan pada tulang jaringan lunak atau dapat berarti pertumbuhan berlebihan dari tulang osteopit. Spondilosis cervic adalah proses penyakit alami terkait usia yang dikaitkan dengan perubahan degeneratif dalam diskus intervertebralis. Ini paling sering muncul sebagai nyeri leher. Untuk etiologi dari spondilosis, semakin bertambahnya usia, tulang dan ligamen pada tulang belakang menyebabkan taji tulang, osteoartritis. Piringan intervertebrata mengalami degenerasi dan melemah, menyebabkan hernia dan penonjolan pada piringan.
Akibatnya, seseorang dapat mengalami beberapa gejala spondilosis. Kebanyakan penelitian menyatakan tidak ada hubungannya dengan gaya hidup, tinggi badan, berat badan, massa tubuh, aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol atau riwayat reproduksi. Efek dari aktivitas fisik yang berat masih kontroversial, sebagaimana diduga berhubungan dengan degenerasi diskus. Kemudian patofisiologi. Bila usia bertambah, maka akan terjadi perubahan degeneratif pada tulang belakang yang terdiri dari dehidrasi dan kolaps nukleus pulposus serta penonjolan ke semua arah dari anulus fibrosus. Anulus mengalami klasifikasi dan perubahan hipertrofik terjadi pada pinggir tulang korpus vertebra, membentuk osteopit atau spur atau taji dengan penyempitan rongga intervertebrata. Sendi intervertebrata dapat mengalami subluxasi dan menyempitkan foramina intervertebrata yang dapat juga ditimbulkan oleh osteopit dan menyebabkan terjadinya spondilosis. Epidemiologi spondilosis lumbalis muncul pada 27-37% dari populasi yang asimptomatis. Di Amerika Serikat terjadi dari 80% individu yang berusia lebih dari 40 tahun mengalami spondilosis lumbalis, meningkat mulai dari 3% pada individu berusia 20-29 tahun. Di dunia, spondilosis lumbalis dapat mulai berkembang pada usia 20 tahun. Hal ini meningkat dan mungkin tidak dapat dihindari bersamaan dengan usia. Kira-kira 84% pria dan 74% wanita mempunyai osteopit pada tulang belakang. Kira-kira 30% pria dan 28% wanita berusia 45-64 tahun mengalami osteopit lumbalis. Rasio jenis kelamin bervariasi namun pada dasarnya sama. Untuk faktor risiko, yang pertama yaitu degenerasi, yang kedua kebiasaan postur yang jelek, kemudian yang ketiga trauma, yang keempat stres mekanikal akibat pekerjaan seperti aktivitas yang melibatkan gerakan mengangkat, membawa, dan memindah barang. Untuk penata laksanaan, strategi pengobatan untuk spondilosis cervix tergantung pada tingkat keparahan, tanda, dan gejala pasien. Yang pertama, perawatan non-bedah. Yang utama adalah terapi fisik selama 4 hingga 6 minggu, termasuk latihan isometrik dan resistensi untuk memperkuat otot leher dan punggung atas. Agen farmakologis termasuk obat antiinflamasi non-steroid, steroid oral, relaksan otot, antikonvulsan, dan antidepresan dapat diresepkan untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk yang kedua, terapi pembedahan diindikasikan jika terapi konservatif gagal dan adanya gejala permanen khususnya defisit motorik. Pembedahan tidak dianjurkan pada keadaan tanpa komplikasi. Prosedur operasi yang dapat dilakukan antara lain operasi dekompresi, operasi stabilisasi segmen gerak yang tidak stabil, dan kombinasi keduanya. Pengobatan yang tersedia termasuk dalam beberapa kategori: obat-obatan, perawatan diri, latihan dan terapi fisik, prosedur invasif minimal seperti suntikan dan pembedahan. Untuk komplikasi, yang pertama kecacatan, yang kedua hilang fungsi otot atau mati rasa, yang ketiga kuda equina syndrome, yang keempat spinalis stenosis, yang kelima gangguan keseimbangan, dan yang keenam tidak mampu menahan BAB atau BAK, yang ketujuh nyeri punggung bawah, yang delapan nyeri pertengahan punggung, kemudian yang sembilan nyeri leher. Untuk prognosis, spondilosis merupakan penyakit degeneratif tulang belakang di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya. Dalam kasus ini tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Pada pasien yang sudah mengalami degeneratif pada lumbalnya, namun sudah tidak merasakan adanya nyeri pada daerah punggung bawah dalam waktu 1 minggu, maka kondisi pasien akan membaik dalam waktu 3 bulan. Untuk pencegahannya, setiap individu dapat menerima pelatihan tentang cara untuk mencegah serangan awal spondilosis, termasuk mempertahankan kekuatan dan fleksibilitas leher yang baik, mengalami gaya hidup aktif dan sehat, mencegah cedera leher, misalnya ergonomi yang baik, menghindari ekstensi leher yang berkepanjangan, peralatan yang tepat untuk kontak, olahraga, teknik penanganan yang aman, dan penggunaan sabuk pengaman di mobil. Pasien juga harus memahami resiko dan manfaat dari
pilihan perawatan bedah dan non-bedah. Kemudian untuk klinis yang terakhir yaitu spondylolistesis. Untuk definisinya, spondylolistesis adalah kondisi tulang belakang yang salah satu ruasnya bergeser ke depan atau belakang dari ruas di bawahnya. Spondylolistesis dapat menyebabkan kelainan struktur tulang belakang, penekanan pada nerve rods, dan kerusakan pada pacet joint. Hal ini jarang terjadi pada pasien dengan usia di bawah 50 tahun. Untuk etiologi dari spondylolistesis, yang pertama degeneratif, kemudian ischemic, traumatis, displastik, dan patologis. Untuk patofisiologinya, setiap proses yang dapat melemahkan penyangga menjaga tubuh vertebral sejajar dapat memungkinkan spondylolistesis terjadi. Ketika satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikuler atau mielopatik dapat terjadi karena kompresi dari akar saraf atau sumsum tulang belakang yang keluar masing-masing. Pasien anak-anak lebih mungkin untuk meningkatkan tingkat spondylolistesis saat melewati masa pubertas. Pasien yang lebih tua dengan spondylolistesis tingkat 1 atau 2 yang lebih rendah cenderung tidak berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Untuk epidemiologi, spondylolistesis degeneratif terutama terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Spondylolistesis ischemic lebih sering terjadi pada populasi remaja dan dewasa muda, tetapi mungkin tidak dikenali sampai gejala berkembang di masa dewasa. Ada prevalensi yang lebih tinggi dari spondylolistesis ischemic pada laki-laki. Spondylolistesis displastik lebih sering terjadi pada populasi anak-anak, dengan wanita lebih sering terkena daripada pria. Perkiraan prevalensi saat ini adalah 6 hingga 7% untuk spondylolistesis ischemic pada usia 18 tahun dan hingga 18% pasien dewasa yang menjalani MRI tulang belakang lumbar. Spondylolistesis paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang leher dan jarang kecuali trauma pada tulang belakang toraks. Untuk faktor resiko, yang pertama penderita spondylolis, yang kedua penderita artritis ataupun rheumatoid arthritis, yang ketiga wanita berusia di atas 50 tahun, kemudian riwayat kelainan kongenital seperti spina bifida occulta, kemudian penderita spina curvature disorder seperti skoliosis, kemudian cedera vertebra yang terjadi secara berulang dan fraktur vertebra, kemudian riwayat infeksi tulang seperti spondilitis tuberkulosis, kemudian riwayat penyakit spondylolistesis pada keluarga, riwayat operasi pengangkatan elemen posterior pada pars interarticularis atau prosedur laminektomi. Untuk penata laksanaan, untuk spondylolistesis derajat 1 dan 2, pengobatannya biasanya dimulai dengan terapi konservatif. Sekitar 10% hingga 15% pasien yang lebih muda dengan spondylolistesis derajat rendah akan gagal dalam pengobatan konservatif dan membutuhkan perawatan bedah. Perawatan bedah mencakup berbagai kombinasi dekompresi, pusi dengan atau tanpa instrumentasi atau pusi interbody. Pasien dengan ketidakstabilan lebih mungkin memerlukan intervensi operatif. Untuk komplikasi, yang pertama kiposis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, yang kedua kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, yang ketiga kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, kemudian yang terakhir mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Untuk pencegahan spondylolistesis. Meski spondylolistesis sulit dicegah, beberapa langkah berikut dapat Anda lakukan untuk mengurangi resiko terserang kondisi ini. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang. Kemudian, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Kemudian, rutin berolahraga, terutama olahraga yang melatih kekuatan otot punggung serta menghindari olahraga yang berisiko mencederai tulang belakang. Untuk penata laksanaannya, penata laksanaan spondylolistesis bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat,
serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penelaksanaan adalah mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Penanganan terdiri dari terapi konservatif dan operatif. Sedangkan spondylolistesis tipe patologis membutuhkan terapi sesuai penyakit yang mendasari. Untuk prognosis untuk spondylolistesis menguntungkan dan kebanyakan orang dengan kondisi ini tidak menunjukkan gejala. Hasil untuk perawatan konservatif tampaknya menguntungkan baik untuk spondylolistesis ischemic grade rendah, tingkat keberhasilan klinisnya tinggi, sebagian besar cacat pars tidak menunjukkan perbaikan radiografi. Hasil klinis yang sukses tidak tergantung pada penyembuhan lesi atau radiografis. Pada pasien dapat kembali ke aktivitas penuh ketika gejala telah teratasi dan tidak lanjut dokumen radiografi, tidak ada perkembangan lebih lanjut dari listesis. Pasien dengan spondylolistesis derajat 2 harus terus membatasi aktivitas yang membutuhkan postur hiperlordotik. Bahkan dengan resolusi gejala yang berhasil, pemantauan terhadap sleep harus terus dipantau untuk sleep bag setiap tahun. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.